Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang atau wayah begini buat anak-anakku sekalian. Kita akan memperkenalkan sebuah AC. Ya, AC itu apa? Air conditioner AC. Itu AC untuk apa sih? Untuk supaya kita nyaman dalam berkendara. Ya, AC ini merupakan salah satu di dalam pelajaran di dalam CSIT. CSIT itu apa? Comfort, Safety, and IT. Ada kata suffer atau convert. Convert itu nyaman. Nah, ini salah satu untuk kenyamanan kita berkendara itu adalah AC. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan komponen dari AC ini. Yang pertama adalah kompresor. Ini kompresor ya. Coba dilihat ini. Ini kompresornya sini. Ini kompresor. Setelah kompresor itu ada fan. Fan itu kipas. Nah, ini fan. Setelah itu kondensor. Nah, ini kondensor nih. Seperti radiator. Ini kondensor. Nah, ini. Selanjutnya yaitu dryer. Ini dryer nih ya. Ini dryer. Komponen lainnya itu expansion valve. Oke, kelihatan ini ya. Setelah expansion valve itu evaporator. Nah, ini evaporator nih. Nah, inilah yang menyemburkan udara dingin ke dalam kabin atau ke dalam mobil Anda supaya nyaman. Ini namanya evaporator. Nah, ini evaporator. Kalau dibuka, ini bisa dibuka nih. Selanjutnya ada blower. Nah, ini blower. Nah, ini ada dua blowernya. Ini ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini blower untuk menyemburkan udara dingin yang ada dari dalam evaporator ke dalam kabin mobil. Seperti itu. Oke ya. Ngerti semuanya dan mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Coba Bapak tanyakan dulu ya. Yang pertama nih kelihatan nih seperti ini radiator bentuknya. Ada yang tahu namanya apa ini? Coba sebutkan apa ini namanya. Selanjutnya komponen yang lain, kompresor. Mana kompresor kira-kira? Mana tadi? Kompresor. Oh, di bawah ini. Oh, ini kompresor ya. Oke, ini kompresor. Ya, di dalam sirkulasi AC itu hanya memainkan sebuah arus atau bahan kimia yang bernama refrigeran. Sebut sini HFC R134A ya. Gimana bisa dingin? Ya ini sebenarnya. Ini ada bahan-bahan kimia AC ya, refrigeran namanya. Jadi di sini kompresor ini fungsinya itu intisarinya sebagai alat sirkulasi freon ini. Ya, sirkulasinya di dalam AC itu yang bertugas itu adalah kompresor. Setelah itu kondensor, fungsinya yaitu kondisi tekanan masih tinggi. Nah, ini tinggi masih. Tinggi apanya? Suhunya masih tinggi. Nah, di sini ya. Dari sini kompresor langsung ke kondensor dari sini. Nah, di sini juga ada kipas atau fan bahasa Inggrisnya. Itu menurunkan tekanan, ya tekanan apa? Tekanan suhu yang tadi dari freon. Jadi maksudnya dari kompresor. Sini turun menjadi agak dingin. Nah, setelah itu masuk ke dalam dryer ini. Fungsinya apa dryer? Itu untuk menyaring. Siapa tahu freon itu kotor. Oke, tadi dari dryer ini freon itu langsung menuju ke sini ya. Valve ekspansi. Fungsinya untuk apa? Valve ekspansi yaitu merubah atau menurunkan tekanan. Untuk tekanan yang tinggi ke rendah. Ini sini ya. Selain itu juga bentuk freon. Ini tadi freon ini ya. Ini atau refrigeran itu bentuknya masih dalam bentuk cairan di sini ya. Dari valve ekspansi menuju ke evaporator. Nah, ini evaporator. Nah, ini evaporator ini. Fungsi dari evaporator adalah merubah bentuk freon dari cair menjadi gas ya. Ini ya. Suhu menjadi dingin. Tuh. Selanjutnya menyalurkan freon berbentuk gas, suhu menjadi expansion valve. Ya, ini. Ya. Ini menyemburkan. Setelah disemburkan, siapa sih yang menyemburkan
angin itu si blower. Jadi evaporator udah dingin di sini suhunya. Dia nggak akan berjalan kalau tidak disemburkan. Siapa yang menyemburkan? Yaitu blower ini. Nah ini blower. Jadi fungsi blower itu adalah fungsinya menyemburkan atau meniup ke dalam kabin sebuah kendaraan, sehingga kita merasa di dalam kendaraan merasa dingin. Sebenarnya yang dinginnya apa? Evaporatornya ini. Suhunya dingin dan juga tekanan dingin. Setelah itu kembali lagi ke dalam kompresor lagi, sini kompresornya. Kita di dalam komponen AC itu hanya mengantarkan AC itu dari ini bahan kimia yang namanya refrigeran atau freon. Ya. Jadi fungsi dari kompresor itu satu, menaikkan suhu. Apa yang dinaikkan? Yaitu suhu si freon tadi. Tuh, masih berbentuk cairan. Bentuknya cairan. Setelah itu dipompa lagi, refrigeran itu menuju ke ini kondensor namanya ya. Fungsinya apa kondensor? Fungsinya adalah mendinginkan. Jadi kan panas, ibaratkan suhunya menjadi dingin. Nah ini dibantu juga oleh fan ini atau kipas angin supaya suhunya dingin. Bentuknya masih berbentuk cairan. Setelah itu dilanjut lagi ke dalam dryer. Freon itu yang tadinya berbentuk cairan disaring supaya bersih. Siapa tahu ada kotoran yang tertinggal di dalam freon itu, maka disaringlah oleh dryer itu. Jadi di tekanan masih tinggi, cairan berbentuk cairan. Setelah dari dryer lanjut ke sini ya, memakai hose ini ke ekspansi valve sini. Nah, fungsi dari ekspansi valve atau valve ekspansi yaitu mendinginkan suhu. Tadi masih panas, sekarang jadi dingin. Nah ini fungsinya si ekspansi valve. Setelah ekspansi valve menuju ke evaporator. Evaporator itu kondisinya dia sudah dingin, mendinginkan suhu, dan juga tekanan juga sudah rendah. Masih diem nih ceritanya, masih diem. Jadi dalam evaporator itu masih seperti besi-besi itu, dia diam saja. Nah dibantulah oleh blower ini. Nah ini blowernya ya. Blower fungsi apa? Menyemburkan atau meniup. Meniup apa? Yaitu besi-besi tadi yang ada di evaporator itu disemburkan ke dalam kabin, sehingga udara menjadi segar dan menjadi nyaman atau dingin di dalam kabin sebuah kendaraan atau sebuah mobil. Selanjutnya kembali lagi setelah dia sudah nggak dingin, masuk lagi ke dalam kompresor lagi, dan seterusnya seperti itu. Itulah komponen dari sebuah AC. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Ini namanya apa? Dari komponen AC ini namanya apa dan fungsinya apa dia di dalam komponen AC itu? Ini apa? Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengisi freon ini ya. Nah ini supaya bahan kimia ini, refrigeran ini masuk ke dalam sirkulasi AC itu ya. Namun sebelumnya menjelaskan apa saja yang harus kita selamatkan atau keselamatan supaya kita di dalam bekerja ini terdapat keselamatan. Yaitu yang pertama kita memakai atau menggunakan safety ya. Ini ada sepatu safety ya. Dalam sepatu safety ini namanya fender cover ya, supaya mobil ini tidak lecet dan tidak kotor. Ini namanya fender cover ya. Nah, setelah di eksterior ada juga interior. Ini fender cover ya, seat cover namanya, supaya tidak kotor dan juga tidak lecet. Oke, langsung saja bagaimana cara mengisi freon. Pertama adalah masukkan hose atau selang berwarna biru ini. Masukkan saja. Nah, ini saja untuk memasukkan freon ini. Kita harus ada dua cara. Yang pertama itu kita harus membuang dulu. Setelah membuang kita mengisi lagi. Ya, kita pertama menggunakan hose ini, refrigeran ya. Nih. Ini selang berwarna biru untuk saluran rendah. Ini untuk membuang nanti freonnya tersebut, warna kuning ini membuang dan memasukkan refrigeran yang baru. Dan yang hose atau selang yang warna merah ini itu untuk saluran tinggi. Ya ini. Nah,
Oke, baik. Dan ini kita menggunakan air di dalam sini adalah untuk menetralisir polusi dari refrigeran ini supaya aman. Nah, ini juga atas keselamatan buat kita. Ini lihat, tuh, kita buang, di sini keluar juga. Nah, ini sudah aman, polusi sudah tidak ada karena dinetralisir oleh air. Nah, di sini juga kelihatan dia lagi buang. Nah, itu terbuang. Kita tunggu sampai angka 0. Nah, sebentar lagi. Nah, ini tekanan rendah, ini tekanan tinggi. Kita buka di tekanan rendah, kita buang saja. Ya, manometer sudah menunjukkan angka 0, baik itu tekanan rendah ada tekanan tinggi. Artinya ini di dalam komponen sirkulasi AC ini sudah tidak ada freon lagi, nggak ada. Jadi kalau kita naik mobil ini, kabin merasa panas gitu, karena tidak ada freonnya. Makanya kita akan masukkan lagi yang baru. Freonnya, caranya adalah masukkan ke dalam warna kuning ini, masukkan freon yang baru. Yang jelas ini sudah bagus. Oke, baik. Yang kedua adalah kita akan membuang, benar-benar dibuang freon yang tadi supaya benar-benar tidak ada atau habis freonnya. Kita menggunakan pompa vakum. Nah, ini ya, pompa vakum. Kita nyalakan pompa vakum. Tandanya nggak ada, supaya vakum di minus 0. Vakum yang rendah angka minus 0 nih, minus. Itu berarti artinya sudah habis. Ya, selesai. Kita vakumnya, kita matikan lagi. Freon yang baru. Ya, ini saja. Masukkan. Nah, berapa sih isinya? Cukup atau tidak? Cukupnya adalah sampai angka manometer 220. Yang penting 220 PSI nya. Kalau untuk tekanan rendah itu di angka 30. Oke, baik. Kalau PSI nya sudah 220, kita coba di nyalakan AC nya. Ini nyalakan, kita nyalakan AC. Semakin besar angkanya, maka semakin dia menyemburkan angin lebih besar, artinya lebih dingin. Ini juga sama, kalau ini adalah volume atau menyalakan volume si kompresor. Semakin banyak atau semakin besar, semakin ke kanan, maka kompresor semakin besar, artinya apa? Akan semakin dingin ke dalam kabin ini. Sekali lagi, ini untuk blower, nah ini untuk kompresor. Seperti itu. Kita naikkan ke 2000. Oke, sudah mulai dingin dan sudah mulai merasa nyaman. Good. Begitulah pelajaran CSIT nih, comfort, safety, and IT. Bagaimana cara supaya nyaman mobil ini, supaya nyaman untuk pengendara ataupun penumpang. Terima kasih, itu dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.